Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan KD titik 3.1 menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara pembacanya. Untuk penanaman konsepnya, yang pertama itu ada makna bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan tak terhingga, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk penanaman konsep yang kedua, yaitu ada nilai tempat bilangan. Nilai tempat adalah nilai angka dari suatu bilangan. Nilai tempat suatu bilangan dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Puluhan adalah angka urutan kedua dari belakang pada suatu bilangan. Contohnya 31. Angka yang memiliki nilai tempat puluhan adalah 3, sedangkan nilai tempat satuan adalah angka 1. Selanjutnya, untuk pemahaman konsepnya, siswa diajak untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di hangout tersebut. Selanjutnya itu ada KD 3.2, yaitu membandingkan dua bilangan cacah. Selanjutnya untuk penanaman konsepnya, yaitu siswa itu menyimak video di dalam yang ada di scan tersebut, yang di dalamnya itu terdapat pengertian, kemudian contoh, dan lain-lain. Untuk pemahaman konsepnya, siswa itu berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di hangout tersebut. Untuk bagian pembinaan keterampilan, siswa itu terlatih untuk menulis, yaitu menulis untuk mengerjakan soal-soal pada hangout tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang KD 3.3, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Untuk penanaman konsepnya, yang pertama yaitu memberitahukan bagaimana tentang cara penggunaan tanda penjumlahan dan pengurangan, di mana tanda penjumlahan itu plus dan tanda pengurangan itu min. Untuk penanaman konsep yang kedua yaitu menjelaskan terkait hubungan penjumlahan dan pengurangan, di mana penjumlahan dan pengurangan merupakan salah satu bagian dari operasi bilangan matematika yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk penanaman konsep yang ketiga yaitu menjelaskan terkait penjumlahan dengan tanpa menyimpan dan menyimpan. Selain itu, dalam handout tersebut juga tersedia beberapa contoh terkait penjumlahan menyimpan atau tanpa menyimpan. Siswa dapat melihat dan mencontohnya. Dan untuk bagian pemahaman konsepnya, siswa diajak untuk mengerjakan beberapa soal terkait penjumlahan. Untuk penanaman konsep yang keempat yaitu menjelaskan terkait pengurangan dengan tanpa meminjam dan meminjam. Dalam handout tersebut sudah disediakan contoh dan bagaimana cara pengerjaan terkait pengurangan dengan tanpa meminjam dan meminjam. Untuk pemahaman konsepnya sama seperti sebelumnya, yaitu siswa diajak untuk berlatih mengerjakan soal-soal terkait pengurangan tanpa meminjam dan meminjam. Selanjutnya, pada KD 3.4 menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Untuk penanaman konsepnya, di sana siswa akan dijelaskan terkait pengertian operasi perkalian, macam-macam operasi perkalian, beserta contoh-contohnya. Untuk penanaman konsep yang kedua yaitu terkait operasi pembagian. Nah, di sana juga sama akan dijelaskan terkait
pengertiannya, konsep-konsepnya, contoh-contohnya, dan masih banyak lagi. Untuk pemahaman konsepnya, yaitu siswa diajak untuk berlatih mengerjakan soal-soal terkait perkalian dan pembagian. Dan untuk pembinaan keterampilannya, karena siswa diajak untuk berlatih mengerjakan soal, maka siswa akan lebih dilatih untuk keterampilan menulis. Indikator 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Nilai pecahan uang. Nilai pecahan uang terdiri dari pecahan uang logam dan uang kertas. Definisi uang sendiri merupakan alat pembayaran yang sah. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Yang pertama ada uang logam. Uang logam terdiri dari Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Kemudian yang kedua ada uang kertas terdiri dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Kemudian membandingkan dan mengurutkan nilai pecahan uang. Dua pecahan nilai uang dapat dibandingkan. Contohnya, Rp500 lebih dari Rp1.000. Kemudian Rp10.000 kurang dari Rp20.000. Kemudian kesetaraan nilai uang. Menghitung nilai sekelompok uang. Nilai sekelompok uang itu sendiri dapat dihitung dengan cara menjumlahkannya. Contohnya, Rp500 ditambah Rp2.000 ditambah Rp2.000 sama dengan Rp4.500. Nah, kesetaraan nilai sekelompok uang. Sekelompok pecahan uang yang berbeda dapat bernilai sama. Contohnya, uang kertas Rp5.000 itu sama dengan uang Rp5.000, Rp2.000, Rp2.000, Rp1.000 yang masing-masing sama-sama berjumlah Rp10.000. Kemudian KD 3.6 menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengukuran panjang. Definisi pengukuran panjang adalah membandingkan satuan panjang dengan alat ukur. Ada dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Nah, pengukuran baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang sama. Dalam pengukuran panjang, satuan baku yang berlaku adalah tangga yang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Contoh pengukuran panjang menggunakan satuan baku seperti mengukur meja, papan tulis, tinggi teman, atau benda lainnya. Pengukuran panjang dengan satuan baku bisa diukur menggunakan alat ukur meteran tukang, meteran penjahit, menggaris, dan lainnya. Jika kita mengukur sebuah pulpen, maka kita akan memerlukan sebuah mistar atau penggaris sebagai alat ukur untuk mengukur. Setelah diukur, kamu akan mendapatkan suatu angka yang menunjukkan panjang benda itu. Misalnya, panjang penggaris 4 cm yang disikat cm. Angka 4 di atas menunjukkan panjangnya suatu benda tersebut, sedangkan cm atau cm merupakan satuan. Selanjutnya ada satuan berat. Definisi satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Misalnya, buah ini beratnya 1 kg. Satuan berat yang sering kita gunakan sehari-hari adalah ounce, kuintal, ton, kilogram, gram, dan pound, dan lain-lain. Jika kamu mengukur suatu benda, kamu akan mendapatkan suatu angka yang menunjukkan berat benda itu. Misalnya, berat gula 10 kg disingkat 10 kg. Beras 2 kuintal disingkat 2 kW. Angka 10 dan 2 menunjukkan berat
berat benda, sedangkan kilogram dan kuintal adalah satuan ukuran beratnya seperti kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Satuan selanjutnya adalah satuan waktu, adalah satuan untuk mengukur hasil pengukuran lamanya waktu. Satuan waktu biasanya dikenal dari hari, jam, menit, dan lain-lain, di mana 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 pekan sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 pekan, 1 bulan sama dengan 28, 29, 30, 31 hari. Jam tepat artinya jarum menit atau jarum panjang tepat menunjukkan angka 12. Jam 1/4 berarti 15 menit. Jarum jam menunjukkan angka sama dengan 3 sama dengan lewat 15 menit dan 9 sama dengan kurang 15 menit. Kemudian menyatakan lama suatu kegiatan. Yang pertama, hubungan satuan jam dan menit. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Contoh, 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Kemudian contoh yang lainnya, ibu memasak dari pukul 07.00 hingga pukul 09.00. Berapa lamanya ibu memasak? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yang pertama, waktu mulai pukul 07.00. Waktu selesai pukul 09.00. Dari pukul 7 hingga pukul 9, jarum pendek bergerak maju 2 langkah. Jadi, ibu memasak selama 2 jam atau 120 menit. Kemudian, hubungan waktu, satuan waktu, minggu dan hari. Nah, selain jam dan menit, satuan waktu yang lain adalah minggu dan hari. Contohnya, 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14 hari. Selanjutnya, indikator 3.7 menjelaskan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat menggunakan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, definisi pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan bagian dari satu daerah, bagian dari suatu benda. Nah, mengenal pecahan sederhana, misalkan perhatikan gambar semangka, di mana satu semangka dibagi menjadi 2, maka nilai satu bagiannya adalah setengah atau 1/2. Nah, satu semangka dibagi menjadi 3, maka nilai satu bagiannya adalah 1/3 atau 1/3. Lalu satu semangka dibagi menjadi 4, maka nilai satuan bagiannya adalah 1/4 atau 1/4. 3.8 menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar. Ruang garis sendiri adalah bagian dari garis yang memiliki 2 ujung yang berbeda. Pada bangun datar terdapat ruas-ruas garis. Ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Segi 4 sendiri memiliki 4 ruas garis dan bangun segitiga memiliki 3 ruas garis. Pada rumah ataupun sekolah, kita akan mendapati beberapa barang yang berbentuk dengan bentuk bangun datar, seperti ada keset yang berbentuk persegi panjang ataupun buku berbentuk persegi panjang dan memiliki sisi 4 ruas garis. Adapun benda-benda lain yang sering kita temui di rumah maupun sekolah ataupun lingkungan, yaitu seperti bakso, kelereng, buah melon, semangka, tong sampah, pipa, kue astor, drum, dadu, bak mandi, kardus, puzzle warna, lemari, kotak snack, kotak kapur, dan kotak TV. 3.9 menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Bangun datar adalah bagian dari luar bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung.
Bangunan rata yang mempunyai dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Dengan demikian, pengertian bangun datar adalah abstrak. Bangun datar, persegi dan belah ketupat, sifat-sifat bangun datar adalah bangun yang dibentuk oleh garis yang tertutup, yang mempunyai ciri khas masing-masing dan sifat masing-masing yang disebabkan bentuk dari masing-masing bangun datar tersebut yang berbeda-beda. Sedangkan bangun ruang yaitu sisi daerah yang membatasi bangun ruang tersebut. Rusuk yaitu perpotongan antara dua sisi. Titik sudut yaitu titik potong antara beberapa rusuk. Diagonal sisi yaitu ruas garis menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi. Sisi sudut pada bangun datar. Ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Sisi yang saling bertemu membentuk sudut. Titik pertemuan dua sisi atau ruas garis disebut titik sudut. Segi empat memiliki 4 sudut, 4 sisi, dan 4 titik sudut. Segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Pengelompokan dan pola bangun datar. Pengelompokan bangun datar dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Contohnya ada segitiga dan kelompoknya, ada persegi panjang dan kelompoknya. Unsur-unsur bangun ruang. Ruas garis pada bangun ruang juga memiliki ruang garis. Ingat kembali tentang ruas garis. Ruas garis adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Pada lingkungan sekitar kita, di rumah maupun di sekolah, kita akan menemui banyak bangun datar. Contohnya ada potongan kertas, kemasan makanan. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar, karena bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. 3.10 menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret. Nah, pada buku terdapat dinding tifa, merupakan pola bangunan datar, yaitu ada berbentuk segitiga dan berbentuk segi empat. Pengelompokan dan pola bangun ruangan. Bangun ruang juga dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur yang dimiliki. Contohnya ada kubus dan balok memiliki banyak rusuk dan sisi yang sama, yaitu 12 rusuk dan 6 sisi. Dan prisma segitiga dan 5 segi 5 memiliki banyak titik sudut yang sama, yaitu 6 titik sudut.